Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan kita seorang hamba beribadah sholat maghrib secara berjamaah yang patut kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di masjid karena ada udzur, maka kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bapak dan ibu-ibu, yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW berserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian rutin tafsir Al-Quran yang pada pekan lalu membahas surat Al-Fatihah ayat 3 Ustaz ya? Ayat 3, yaitu Maliki Yaumiddin, yang kurang lebih artinya Maliki Yaumiddin adalah yang merajai hari kiamat. Sebagaimana kita melakukan sholat 17 kali kita mengucapkan, kita membaca surat Al-Fatihah dan kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yaitu yang merajai hari pembalasan, bahwa segala apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti pada yaumul qiyamah. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja karena waktunya terbatas, waktu dan tempat saya serahkan pada Ustadz Anas Sadiwasito. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Kemarin iyyaka na'budu belum ya? Belum kita bahas. Baru sampai Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tapi sekarang kita
menuju pada ayat yang keempat atau yang kelima. Bagi yang berpendapat basmalah adalah ayat pertama, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tentang fadilah daripada surat Al-Fatihah, yang Allah Subhanahu wa taala namakan Al-Fatihah itu adalah as-salat. Qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza li, ini bagianku. Kewajiban hamba telah dia tunaikan, memujiku, kemudian beribadah, berikrar untuk tidak berbuat syirik atau hanya akan menyembahku. Ini adalah untukku. Ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah mengatakan wa ahadza li abdi, ini untuk hambaku. Apa untuk hambaku? Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang akan dia minta. Jawaban yang sangat agung sekali, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kita ini subhanallah ya, apa-apa akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita mampu meresapi alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sendiri langsung jawab wali abdi masa'ala, hambaku apa njaluk apa tak kei. Tetapi karena sekali lagi banyak yang tidak memahami dan tidak meresapinya, sehingga dia tidak atau kurang mendapatkan jawaban tersebut. Iyyaka na'budu, kemarin sedikit kita telah bahas pengertian daripada ibadah. Dia adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu wahu wa yardhahu minal aqwali wal af'ali zahiratan wa batinah, yaitu setiap perbuatan atau setiap perkataan, segala sesuatu yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang zahir maupun yang batin. Segala sesuatu dari perkataan-perkataan kita, baik perkataan lisan maupun perkataan hati. Hati ini berkata ya, hati Anda bisa berkata. Baik perbuatan zahir yang bisa kita lihat berupa gerakan maupun perbuatan hati. Apa perbuatan hati? Dengki, iri, benci, cinta, suka. Ini perbuatan hati. Semuanya ketika itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk di dalam ranah ibadah. Itu semua masuk dalam ranah ibadah. Yang menjadi pertanyaan, kalau itu semua masuk dalam ranah ibadah, kira-kira kalau kita muhasabahi diri kita, lini kehidupan kita yang tidak masuk ibadah itu apa? Kita bisa keluar dari perkataan, perbuatan zahir dan batin, itu kira-kira perbuatan apa? Kita akan keluar dari makna ibadah manakala kita tidak melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Anda bekerja karena uang atau karena melaksanakan perintah Allah? Karena tergantung. Ketika Anda menyadari iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu, hanya untukmu, dan kerja itu merupakan sebuah perbuatan, sebuah perkataan, maka Anda telah berjanji bahwa itu akan Anda peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ketika tahu hal ini, maka seseorang ketika bekerja misalnya, maka dia akan bekerja sesuai dengan rambu-rambu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan betul-betul mawas diri, apakah pekerjaan saya ini halal atau haram, karena ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin akan betul-betul tersetir, dan seorang mukmin di dalam usahanya juga tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Kenapa? Enggak ada orang saya kecewa telah sholat, saya kecewa telah puasa. Kenapa kamu kecewa puasa? Nah, saya enggak makan sebulan dari pagi sampai maghrib, kecewa saya. Ada yang kecewa karena puasa? Allah Subhanahu wa ta'ala padahal di puasa itu memberikan jenengan ganjaran di dunia ini yang langsung jenengan lihat atau tidak. Jenengan puasa Ramadan kemarin jenengan dapat apa? Alphard, Fortuner, rumah baru? Enggak kan? Tapi jenengan kecewa enggak? Enggak kecewa. Kenapa enggak kecewa? Kenapa bahagia? Bahkan hari dimana kita bisa menuntaskan puasa, kita mengatakan bahwa hari itu adalah hari kemenangan. Kenapa kita menang? Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, memberikan taufik kepada kita menemui Lailatul Qadar yang pahalanya bagaimana? Khairum min alfi syahr, sampai kita lembur. Kenapa kita bahagia? Karena kita yakin nanti kita akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Gembira kita. Lalu kenapa kita nggak gembira, baik itu sukses maupun gagal, ketika kita bekerja atau berusaha atau berbisnis, sementara bisnis kita sudah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang konsepnya yang disetir Allah memang begini. Makanya ayat-ayat selanjutnya mengarah kita itu minta petunjuk kepada apa toh? Kepada siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kelompok yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak pernah kena musibah, tidak ada. Semuanya mesti melewati yang namanya nikmat dan musibah, tetapi ada jalan di sana orang-orang yang an'amta alaihim, selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena realisasi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengedepankan maf'ul daripada fiil dan fa'il di sini. Iyyaka na'budu, harusnya kita mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Dikedepankannya maf'ul untuk menunjukkan bahwa di sini tidak ada kemasukan yang lain, bahwa ibadah itu hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Ini fungsi daripada dikedepankan. Seharusnya na'budu iyyaka, tetapi ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka berbeda ucapan seseorang andaikan bahasa Arab
dia mengatakan, ana uhibbuki ya zaujati, aku mencintaimu wahai istriku, aku mencintaimu. Kalau saya bilang iyaki uhibbu, iyaki uhibbu, itu artinya kamu tok yang saya cintai, kamu yang saya cintai, itu artinya kamu tok. Tapi kalau suami bilang saya mencintaimu dan mencintai, masih ada kemungkinan begitu. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Ini nyindir lagi. Nah, ini konteks bahasa Arab. Nah, kita berikrar di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alias kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ini dibaca oleh orang dan dipahami betul, niscaya sama sekali orang Islam itu tidak akan pernah datang ke dukun, tidak akan pernah datang ke penyihir, tidak akan pernah bersekutu, mengadakan sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita ya dengan kalimat jamak lil fa'ilin ya, iyyaka na'budu, dan tidak mengatakan iyyaka a'budu. Walaupun itu ya Al-Fatihah ini dibaca di sholat-sholat sunnah yang itu adalah sendirian, tetap Rasulullah SAW juga tidak merubah menjadi iyyaka a'bud, ya Allah hanya kepadamu aku, bukan, tetapi hanya kepadamu kami menyembah. Menunjukkan apa? Sebuah isyarat yang sangat lembut sekali bahwa kalau Al-Fatihah ini dibuat sholat, menunjukkan bahwa berjamaah itu adalah sebuah kewajiban, karena konteksnya adalah kami. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui iyyaka na'budu mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang Islam itu memiliki kewajiban untuk berdakwah dan mengajak orang lain untuk masuk surga. Tidak boleh kita masuk surga sendirian, dan tidak enak masuk surga sendirian. Karena apa? Karena kita berikrar untuk beribadah kepada Allah, dan kita berikrar bahwa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sendirian, karena konteksnya adalah na'budu, kami. Maka disinilah kemudian tafsir Al-Quran semuanya itu menerjemahkan bahwa semua manusia itu wajib untuk na'budu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berdirinya sebuah negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga karena dhamir ini, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak seluruh umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan perangilah seluruh manusia sampai tidak ada kesyirikan di muka bumi ini, dan agama itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada Islam sendiri-sendiri, itu tidak ada urus agamamu dhewe, urus agama udah ojo sok ngurusi, ojo sok nausiahi. Kenapa? Karena ikrar kita Allah ajarkan dengan bentuk jamak na'budu dan bukan a'budu. Bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya adalah bahwa iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, karena hak ibadah yang itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dikedepankan daripada hak hamba. Hak hamba untuk meminta kepada Allah, meminta apa? Meminta apa saja. Tetapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk diibadahi. Allah ajarkan beribadahlah dulu, setelah itu
meminta. Allah ajarkan juga jika permintaanmu mau dikabulkan maka berikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Jika kamu pingin baik, minta kebaikan, maka jadilah baik terlebih dahulu. Jika kamu pingin berubah, pingin berubah nasibnya, maka ubahlah diri kamu terlebih dahulu. Hak Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang akan menjadikan diri kamu baik itu lakukan dulu, setelah itu Allah SWT akan merubah dirimu. Makanya Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang atau keadaan seseorang sampai dia merubah dari dirinya sendiri, baru Allah SWT akan memberikan pertolongannya untuk menuju pada perubahan tersebut. Mengajarkan kepada kita juga bahwa ya kita itu dituntut untuk bekerja baru dapat gaji. Kita di dunia ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun, hari ini adalah waktu untuk beramal dan bukan waktu untuk hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di akhirat waktunya hitung-hitung dan tidak ada amal lagi. Sebagaimana kita pelajari di Maliki Yaumiddin kemarin. Kita kerja juga sama sebagai manusiawi. Tidak mungkin ada gaji kalau kita belum bekerja. Kita bekerja baru yang nyuruh kerja ngasih gaji. Kita berbisnis dulu baru keuntungan datang. Itu semua sunnatullah ya, kewajiban harus didahulukan, baru setelah itu menuntut hak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu sampai kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu makanya jawabannya Allah, ketika kamu sudah menunaikan kewajibanmu, wali abdi masa'alah, dan bagi hambaku apa yang hambaku akan minta. Bisa dipahami? Tayyib. Kemudian ya datang setelah itu, tapi saya sempurnakan sedikit, wa iyyaka nasta'in. Ini salaf itu luar biasa sekali ya, sampai tingkatan daripada ingin sempurnanya mereka di dalam merealisasikan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan, kami minta pertolongan. Itu selama mereka bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, maka mereka lakukan sendiri. Contoh pulpen ini jatuh, selama mereka bisa mengambil sendiri, mereka akan mengambil sendiri, tidak minta Kak Rafiq tolong ambilkan itu, tidak minta begitu. Saking ingin menyempurnakan, di dalam hatinya telah berjanji hanya kepadamu kami minta pertolongan, bukan yang lainnya. Walaupun secara hukum boleh ya meminta pertolongan atau minta tolong kepada seseorang yang seseorang itu bisa melakukannya ya, minta bantu untuk mengangkatkan air, minta bantu untuk disambungkan dengan seseorang bisa. Tetapi ya salaf, saya berbicara salaf, saking kehati-hatiannya jangan-jangan itu merusak wa iyyaka nasta'in, itu kemudian
apa saja yang ia mampu kerjakan sendiri, ia kerjakan sendiri, sehingga muncullah generasi-generasi yang sangat mandiri, sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak banyak tergantung atau bergantung dengan orang lain. Dia hanya bergantung dengan As-Samad, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul generasi-generasi yang sangat kuat sekali. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam firman-Nya, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia akan minta. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan sebuah permintaan yang dimana kalau kita memahami permintaan itu, niscaya kita tidak akan banyak meminta lagi. Sudah cukup permintaan ini. Permintaan apa itu? Permintaan ayat yang ke-6 atau ke-5. Ihdina as-siratal mustaqim. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kita untuk meminta satu hal, dan satu hal ini sudah kompleks. Apa itu? Tolabul hidayah, meminta sebuah petunjuk. Dan apapun juga kita mesti ketika ingin sampai pada sesuatu mesti harus tahu petunjuknya, alias harus tahu jalannya. Kalau mau sukses, ya harus tahu jalan bagaimana sukses. Kalau mau kuat, badan gede, ya harus tahu cara dan jalannya bagaimana badan menjadi gede. Kalau mau masuk surga, ya harus tahu jalan menuju surga. Begitu juga semuanya, intinya adalah ingin tahu, ingin dikasih Allah sebuah petunjuk atau hidayah. Hidayah di sini ya ada dua. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami itu, tunjukkan ada yang ila, ada yang fi. Kalau ila itu ya artinya adalah ke, kalau fi itu artinya di atau di dalam. Atau ila, ke, fi artinya di dalam. Nah, kita meminta dua-duanya di ihdina ini. Kalau ihdina ila berarti adalah kita meminta petunjuk, atau manusia itu meminta petunjuk kepada Allah yang awalnya belum mendapatkan sebuah kebenaran, meminta kepada Allah untuk ditunjukkan sebuah kebenaran. Jadi dia berpindah dari sebuah kebatilan. Dengan ihdina ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada sebuah kebenaran. Bisa dipahami ini? Maka di sini juga orang kafir pun masuk di sini. Maka kalau orang kafir sering-sering membaca Al-Fatihah, insya Allah sebentar lagi masuk Islam. Kadang-kadang ada orang kafir melo-meloan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak nyadar. Ini
Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengabulkan. Bahkan ya ada seorang Kristen ya, dia sudah pindah agama itu berulang kali, dari Kristen ke Hindu, dari Hindu ke Buddha, dari Buddha ke agama-agama yang lain. Semua agama tersebut tidak ada satupun yang memuaskan dirinya untuk mendapatkan ketenangan hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau lepaskan semua pikiran dan semua agama tadi. Kemudian dia menghadap ke langit, kemudian dia menjerit, wahai Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta ini, aku yakin Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, aku yakin Engkau yang merajai semuanya, yang menguasai semuanya. Aku tidak tahu Engkau, tapi tolong tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, jalanmu. Dia tidak tahu. Ketika ada yang menunjukkan bahwa itu yang dia baca dengan bahasanya itu adalah surat Al-Fatihah, langsung dia kemudian masuk Islam. Nah, ini makna daripada apa? Ihdina ilah. Kemudian ihdina fi itu adalah makna yang pertama, orang tersebut sudah berada di dalam kebenaran kayak kita ya, sudah berusaha masuk Islam, menjadi seorang muslim, berusaha untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bilang ihdina di sini dengan makna fi, maka di situ adalah permintaan kita untuk apa? As-sabat fil haq, untuk selalu diberikan keteguhan atau keistiqomahan di dalam kebenaran yang kita pegangi ini. Karena memang hati itu selalu berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, dikatakan hati itu kolb itu arti Indonesianya adalah bolak-balik. Kolbun diterjemahkan hati, kolbun itu aslinya bolak-balik. Nuqallib, nah ini misalnya kolam, anak uqallibu adzal kolam, berarti saya bolak-balikkan pulpen ini. Itu arti daripada qalb. Hati kita ini selalu berbolak-balik. Saking seringnya bolak-balik, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita 17 kali agar supaya as-sabatu alal haq atau as-sabatu fil haq, selalu teguh, selalu kokoh dan selalu istiqomah di jalan kebenaran ini. Nah, ini juga ya menyindir bagi kita atau mengekang diri kita ketika kita mau bermaksiat di luar sholat kita, maka kita akan malu dengan doa kita ini. Ya Allah, ya Allah. Sama halnya kita ketika mengucapkan ihdina ila. Di saat kita ini ya di dalam sholat mengucapkan ihdina, kita faham diri kita ini ya orang yang bodoh, tidak banyak ilmu atau ya tidak mengetahui apa itu dinul Islam. Kita akan tersentuh ketika kita mengucapkan ihdina. Kita akan malu ketika kita malas untuk berangkat taklim. Kenapa? Barusan minta petunjuk, ada pengumuman taklim, enggak mau berangkat. Bukan karena sibuk atau bukan karena ada sesuatu yang lebih, enggak, ya karena malas. Padahal ihdina ya Allah, ihdina ya Allah ditunjukkan
sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tempat taklim, di situ ada tempat taklim, di situ ada tempat hidayah. Mana ihdinanya? Ihdina fi juga mengajarkan kepada kita ya lina lama daqaiqo al umur fil Islam, agar supaya kita ini dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hal yang kecil-kecil dalam syariat Islam ini, agar kita tahu dan kita berbuat sesuai dengan syariat Islam. Bukan saja ditunjukkan kita ini sudah muslim, enggak, tetapi ihdina fi mengajarkan kepada kita bahwa setiap lini dari kehidupan kita harus laksanakan dengan petunjuk Allah, yaitu dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini orang yang meresapi ihdina, maka dia akan menjadi orang yang paling semangat di dalam thalabul ilminya. Tidak mungkin, tidak. Dia akan menjadi orang yang paling semangat dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dipahami nih ya? Yang berikutnya as-sirat. As-sirat ini boleh kita baca 3 cara. Boleh kita baca seperti di atas pakai sin as-sirat. Boleh kita baca pakai sin as-sirat. Boleh kita baca pakai za az-zirat. Ada 3 bacaan. Dan ada beberapa syarat untuk mencapai sirat. Yang pertama adalah bisa dikatakan sirat, jalan itu memiliki beberapa syarat. Di antaranya wajib luas, berarti tidak sempit. Ini kita bahas mufradatnya ya. Sirat itu syaratnya adalah luas. Yang kedua, lurus. Kalau yang berbelok-belok bukan namanya sirat. Yang ketiga, harus jelas, wadih, terang benerang. Kalau jalan itu remeng-remeng atau peteng-peteng, belum dikatakan sirat. Nah, ini diantara ya sirat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sirat, sebuah jalan yang jelas, sebuah jalan yang lurus, sebuah jalan yang lebar, yang kemudian mengantarkan kita kepada an'amta alaihim, mendapatkan kenikmatan. Ada berikutnya adalah keempat, cepat sampai, bi ayyakuna musilan bi asra'il waqt. Jalan itu mengantarkan seseorang itu cepat sampai pada tujuan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, karena kita minta hidayah berarti kita minta ilmu, makanya dalam hadis man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah.
Barang siapa yang keluar meniti menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Maksudnya apa? Maksudnya dia minta sirat. Menuntut ilmu adalah dia minta sirat, karena dia minta sirat. Dari makna yang ketiga atau dari syarat yang keempat ini, Allah cepat sampaikan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh begini. Ada orang, semuanya di sini iktikaf, ya. Iktikaf masing-masing, baca Al-Quran masing-masing, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ini bagus enggak? Bagus. Ini cepat enggak dapat surga? Cepat. Ini pahalanya banyak enggak? Banyak mendapatkan surga. Dia sibuk. Di samping malam Lailatul Qadar, dia berdoa untuk dirinya, ya Allah saya minta, ya Allah saya minta, ya saya minta. Tapi di sana ada orang yang tahu hadis, tahu syariat. Apa hadis itu? Hadis itu mengatakan barang siapa yang berdoa, ya, barang siapa yang berdoa memintakan ampun dan rahmat untuk saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ibadah saudaranya itu kepada dirinya. Saya ulangi, ya. Ya, hadisnya itu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan ini ikhlas dari dalam hatinya, mendoakan saudaranya, maka baginya adalah pahala seorang mukmin dan mukminat yang dia doakan. Maka kemudian karena dia tahu hadis ini, dia ikut iktikaf, dia mojok sendiri di sana. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah seluruh orang-orang yang iktikaf di sini ya Allah. Berikanlah seluruh permintaan mereka ya Allah. Akhirnya apa? Allah membalas seluruh pahala orang yang iktikaf di sini, beliau mendapatkannya, sementara orang lain tidak mendapatkan pahala dirinya atau orang lain. Coba cepatnya seseorang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi yang lainnya. Kalau yang lainnya dapat satu pahala iktikaf, dia sendiri dapat pahala ngebut, walaupun ngebut, tapi orang tersebut semua muktakif di sini ngebutnya berapa juz, itu berapa juz, semuanya setor sama dirinya karena tahu hadis ini. Ya, cukup mendengar. Nah makanya ini, ya, bedanya, ya, bedanya orang berilmu dan belum ada ilmu. Dia akan sangat apa? Sangat cepat sekali nyampe. Dari sinilah, ya, kemudian apa ikrarnya setan itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa dia lebih takut sama tidurnya seorang yang berilmu daripada sholatnya seorang ahli ibadah. Karena apa? Ahli ibadah telah mengetahui makna as-sirat. Di antara salah satunya adalah cepat sampai tadi. Wa alam bisuh. Bapak, kita break dulu untuk adzan. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Monggo adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dah, kita buka kembali. Setelah materi disampaikan sebentar, ada sesi tanya jawab. Monggo Ustaz. Taib tafadhal ya. Kalau ada pertanyaan. Jazakallah khairan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat tersebut adalah bermaksud untuk perubahan nasib seseorang secara keseluruhan berikut takdir ketika di dunia ataupun juga dunia akhirat gitu kan. Paham maksudnya pertanyaannya tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum tersebut merubah keadaannya sendiri. Nah itu yang dimaksud ayat tersebut adalah nasib atau takdir ketika manusia itu masih di dunia atau meliputi ketika manusia tersebut di akhirat. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai seseorang tersebut merubah nasibnya. Pertama, makna ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang sampai seseorang itu memulai dirinya sendiri atau memiliki kemauan dari dirinya sendiri untuk merubahnya, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk berubah. Contoh, dia dalam nasib kesesatan, ketika dia tidak memulai untuk mencari kebenaran dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjukinya, tidak akan merubahnya.
Karena memang satu di dunia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pilihan kepada kita, ya tidak memaksa, la ikraha fiddin, kemudian kita menjadi robot. Hendak kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin iman silakan pilih jalan keimanan, silakan yang pilih kekafiran maka silakan memilihnya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, jalan yang lurus, jalan yang benar telah jelas, dan jalan yang menyimpang juga telah jelas. Maka ketika seseorang mau berubah, maka mulailah dari dirinya sendiri untuk berubah, meminta kepada Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dirinya untuk berubah. Walaupun ada sebagian orang yang pada awalnya sama sekali tidak meminta dan tidak ingin berubah untuk menjadi baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala rubah dirinya menjadi baik, dan bisa jadi itu adalah salah satu doa dari orang lain. Apa contohnya? Adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar sebelum Islam, Umar nggak punya keinginan untuk baik, untuk masuk Islam itu nggak ada keinginan. Bahkan di akhir dia mau masuk Islam, mengakhiri kekafirannya, justru diakhiri dengan tekad yang sangat kuat ingin membunuh Rasulullah SAW, dan itu kan tidak ada niatan untuk baik sama sekali, bahkan ingin menghabisi manusia yang pada saat itu paling dia benci. Tapi di saat itu Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan salah satu di antara dua orang yang engkau cintai. Salah satunya adalah Abu Jahal, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah untuk menguatkan Islam ini adalah Umar bin Khattab. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung merubahnya. Walaupun ada seperti itu, tetapi secara hukum umum bahwasanya, ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, hadis ini adalah hadis qudsi, wahai manusia kullukum zalun ilaman hadaituhu, wahai semua manusia kalian adalah sesat semuanya kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka Allah memulai, maka minta petunjuk sama aku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk. Maka setiap kita mau mulai perubahan, mulailah dari diri kita, kemudian kita meminta kepada Allah agar dibantu di dalam perubahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, terima kasih. Tadi diterangkan bahwa ketika malam Lailatul Qadar dianjurkan membaca doa tersebut, sedangkan sering sekali ustadz-ustadz menerangkan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu diharuskan malahan untuk Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Pertanyaan saya, apakah yang Ustadz tadi sampaikan itu jangan-jangan untuk doa-doa yang lain, bukan untuk doa di Lailatul Qadar, ataukah mungkin saya saja yang belum ngerti gitu? Terima kasih. Saya tanya sama semuanya yang hadir di sini, kira-kira pada saat malam Lailatul Qadar, jenengan itu doanya hanya itu toh minta yang lain? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, doanya itu toh minta yang lain? Memperbanyak itu, tapi minta yang lain dah. Wah, ada orang yang doa itu juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa
fu'ani, ya dia doa itu. Kemudian setelah itu melihat samping kanan kirinya, saya ingin mendapatkan pahala mereka semua juga, saya doakan. Kenapa doa ini kok begitu utama? Para ulama ya menerangkan bahwa ini adalah lambang daripada kesucian hati seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang hatinya suci bersih, ya. Dengan bukti apa? Dengan bukti ketidakegoisan dia. Kalaupun dia mau masuk surga, semua di masjid ini harus masuk surga. Kalau saya diampuni Allah, semua orang yang di masjid ini harus juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang-orang kaum muslimin di luar sering menyakiti saya malam ini tetap doakan mereka, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Dan ini kan jarang dimiliki oleh orang lain, kebersihan hati seperti ini. Dan kita sama-sama sudah tahu betapa mulianya, bersihnya hati seseorang. Bahkan ada seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga 3 kali sampean, ya. Masuk ke masjid akan ada seseorang yang akan menjadi penduduk surga. Dilihat orang itu masuk masjid, oh orang ini. Besok lagi Rasulullah menjamin lagi akan masuk orang yang akan menjadi penduduk surga. Orang itu lagi. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin As, anaknya sahabat Amr bin As, itu kemudian iri amalan apa yang dimiliki oleh sahabat tersebut, sampai dijanjikan Rasulullah 3 kali bahwa dia akan menjadi penduduk surga. Ketika berpura-pura, wahai fulan, saya ini ada musuhan sama bapak saya, sama Amr bin As, saya diusir dari rumah, saya ingin tinggal di rumahmu. Maka tinggal 3 hari. Ketika meneliti amalan yang dilakukan oleh sahabat yang dijamin masuk surga ini, enggak ada amalan istimewa. Sholatnya ya biasa-biasa saja, sedekahnya ya biasa-biasa saja, puasanya ya biasa-biasa saja. Ternyata amalannya apa? Ternyata amalannya ketika menjelang tidur dia hatinya sudah bersih, sudah memaafkan seluruh orang-orang yang pernah mendolimi dirinya. Ini menunjukkan kebersihan hati. Nah, doa inilah yang kemudian mendapatkan pahala yang luar biasa sekali dari Rasulullah SAW. Maka baginya ganjaran pahala di setiap muslim yang dia doakan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala selalu berkenan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaannya dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini saya tutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada kata yang salah atau sikap yang kurang bagus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.